Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh dalam materi pelajaran kita hari ini yang berjudul Hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan, dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dalam membahas judul ini, ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, pengertian hijrah. Yang kedua, sebab-sebab Rasulullah SAW hijrah. Yang ketiga, berita gembira dari kota Yathrib. Yang keempat, perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Yang kelima, dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Baik anak ibu yang ibu sayangi, sekarang kita akan masuk kepada pengertian hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah artinya adalah pindah. Sementara hijrah Rasul artinya adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, dalam hal ini tentu ada sebab. Apakah sebab-sebabnya? Ternyata ada 3 sebab. Yang pertama adalah atas perintah Allah. Jadi hijrahnya Rasul ini adalah ke atas perintah Allah. Yang kedua adalah karena serangan dan tekanan kafir Quraisy kepada kaum muslimin itu semakin meningkat. Yang ketiga, karena ada harapan baru untuk mengembangkan agama Islam di kota Madinah. Dan yang selanjutnya adalah ada karena berita gembira dari kota Yathrib. Awalnya pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW itu bertemu dengan 6 orang Yathrib dari kabilah Khazraj dan yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad mengajak mereka untuk masuk Islam dan mereka menyambut dengan gembira dan menyatakan bahwa dirinya masuk Islam. Nah, pada tahun 621 Masehi, seorang muslim Yathrib beserta 6 teman yang lainnya sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi khusus Nabi Muhammad SAW. Dan ke-6 orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqabah. Isi perjanjian tersebut adalah ada 4. Pertama, kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu pun. Yang kedua, kami tidak akan mencuri, berzina, dan juga tidak akan membunuh anak-anak kami. Yang ketiga, kami tidak akan saling menfitnah. Dan yang keempat adalah kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya, setahun kemudian, orang-orang Yathrib ini datang lagi kepada Nabi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqabah yang kedua, sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Yathrib. Perjanjian Aqabah 2 ini diikuti oleh 75 orang dan Nabi Muhammad didampingi oleh paman beliau yang bernama Hamzah. Isi perjanjiannya sama dengan perjanjian Aqabah yang pertama, tetapi jumlah pesertanya semakin banyak yang memeluk agama Islam. Nah, dari 2 perjanjian yang terjadi ini, Nabi Muhammad SAW mendapat kesan bahwa Islam telah bersiap untuk berkembang di kota Yathrib. Nah, kenyataan ini membuat Nabi Muhammad memerintahkan para pengikutnya untuk diam-diam atau bersembunyi-sembunyi untuk pindah ke Madinah. Nah, sementara Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dan Ali masih tetap bertahan di kota Mekah. Nah, kemudian anak-anak ibu sekalian, rencana hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini didengar oleh para kafir Quraisy. Mereka takut Nabi Muhammad akan pindah dan Islam akan berkembang di kota Madinah. Akhirnya mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad. Nah, suatu malam mereka mengepung rumah Nabi Muhammad secara keseluruhan dan Nabi Muhammad di dalam bersama Ali. Kemudian Nabi Muhammad membisikkan kepada Ali untuk tidur dan berselimut di tempat tidurnya Rasulullah. Sementara itu, dengan izin Allah, Nabi Muhammad bisa keluar dari rumah tersebut secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui oleh para pemuda-pemuda yang sedang mengepung rumah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah telah menidurkan mereka. Sehingga akhirnya begitu beberapa saat mereka terbangun dari tertidurnya itu, mereka langsung masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad dan mendapati di dalam rumah Nabi Muhammad
adalah hanya Ali seorang yang sedang tidur di tempat tidur Nabi Muhammad, dan mereka merasa marah sekali dan merasa kecewa dengan keadaan ini. Nah, kemudian hal ini bisa terjadi karena apa? Karena Allah sudah menentukan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW. Nah, menjelang larut malam, setelah Nabi Muhammad keluar dari rumah beliau yang dikepung oleh para pemuda tadi, Nabi Muhammad menuju rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Kedua orang ini kemudian keluar dari pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang tidak pernah dilewati oleh manusia. Hal ini dilakukan supaya para pemuda Quraisy yang mengejar mereka tuh tidak menyangka mereka melalui jalan itu. Nah, dalam perjalanannya mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian itu selain Abdullah bin Abu Bakar dan kedua putri Abu Bakar yang bernama Aisyah dan Asma. Nah, pembantu mereka juga Amir bin Fuhairah. Tugas Abdullah adalah mencari informasi tentang rencana kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, pada malam hari ia menyampaikan informasi tersebut kepada Nabi beserta ayahnya. Kemudian, pada hari ketiga, mereka berdua sudah mengetahui bahwa situasi sudah mulai aman dan mereka melanjutkan perjalanan dengan perbekalan yang diberikan oleh putrinya. Supaya aman dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar mengambil jalan yang tidak pernah dilalui oleh manusia. Kemudian Abdullah bin Uraikid dari Banu Du'il diminta sebagai penunjuk jalan. Keduanya membawa Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar dengan hati-hati sekali menuju selatan sampai menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar dengan penunjuk jalan tersebut selalu berada di atas kendaraan siang dan malam. Mereka tidak lagi mempedulikan kelelahan, kecapean, dan rasa takut. Mereka hanya percaya Allah pasti membantu mereka. Nah, kemudian para kafir Quraisy ini mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat membawa Nabi Muhammad kembali ke Mekah hidup atau mati, maka dia akan dapatkan hadiah yang besar dan juga jabatan yang tinggi. Nah, mendengar sayembara itu, Surakah bin Malik yang sudah mengetahui tempat Nabi Muhammad bersembunyi langsung mendatangi tempat tersebut karena dia berharap bisa mendapatkan hadiah. Maka Nabi Muhammad yang sedang beristirahat itu ditemui oleh Surakah. Nah, setiap Surakah bin Malik ini sudah mendekat kepada Nabi, tiba-tiba kuda yang dia tunggang itu langsung tersungkur. Nah, kemudian dia berjalan kembali, berdiri kembali, dan mengikuti terus perjalanan Nabi dengan pelan-pelan. Akhirnya begitu sudah dekat lagi, terjatuh kembali, tersungkur kembali kudanya itu. Akhirnya karena kejadiannya sudah berulang-ulang, maka Surakah bin Malik ini yang percaya kepada dewa menyatakan dalam hatinya bahwa ini adalah pertanda tidak baik. Maka akhirnya dia putuskan untuk menggagalkan rencananya mengambil atau menculik Nabi Muhammad tersebut, dan dia kembali ke kota Mekah. Selama 7 hari terus-menerus mereka berjalan. Mereka hanya beristirahat di bawah panas membara, kemudian berjalan kembali di malam hari mengarungi lautan padang pasir. Hanya karena ada ketenangan hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat hati dan perasaan mereka lebih merasa aman dan selalu yakin bahwa Allah pasti akan menolong mereka. Nah, di tengah perjalanan menuju Madinah tersebut, Nabi Muhammad SAW singgah di sebuah desa yang bernama Quba, terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Masjid inilah yang menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Mereka singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Nah, pada hari Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf, tepat pada waktu salat Jumat.
dan salatlah beliau di sana, dan ini juga merupakan sholat Jumat pertama di dalam Islam, dan khutbah pun merupakan khutbah yang pertama. Kemudian Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar itu tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan beliau itu sudah dinanti-nanti oleh masyarakat Madinah, dan pada hari kedatangan Nabi ini masyarakat sudah menunggu di jalan yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad SAW, lengkap dengan regu genderang, dan mereka mengeluh-elukan Nabi Muhammad, dan genderang pun bergemuruh disertai dengan nyanyian yang sengaja mereka gubah untuk keperluan penyambutan itu. Bulan purnama telah muncul di tengah-tengah kita dari celah-celah bebukitan. Wajiblah kita bersyukur atas ajakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang yang dibangkitkan untuk kami, kau datang membawa sesuatu yang wajib ditaati. Nah, itulah syair penyambutan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Baik anak ibu sekalian, sekarang kita lanjutkan. Setelah Nabi Muhammad sampai di Madinah, bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Nah, setelah sesampainya Nabi Muhammad SAW di Madinah, Nabi mulai membuat program kerja dan melaksanakannya. Ada 3 program, yaitu yang pertama adalah membangun masjid, yang kedua mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor, kemudian membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Langkah pertama adalah membangun masjid. Pembangunan masjid segera dimulai dan seluruh umat Islam ikut ambil bagian di dalamnya, sehingga berdirilah sebuah masjid yang berdindingkan batu bata, berkayu batang kurma, dan beratap daun kurma. Masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW bersama-sama kaum Muhajirin dan Ansar ini tidak hanya berfungsi untuk sholat semata, akan tetapi untuk seluruh kegiatan Nabi selama di kota Madinah. Nah, di antara fungsi masjid pada zaman Nabi adalah sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah SAW dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Nah, seluruh aktivitas masyarakat Madinah dipusatkan di masjid. Itulah fungsi masjid yang sebenarnya yang sudah dibangun oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana dengan masjid kita sekarang ini? Apakah hanya berfungsi sebagai tempat sholat saja? Kalian harus bisa memfungsikan masjid di tempat kalian tinggal, termasuk masjid sekolah. Sebagaimana fungsi masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, langkah berikut yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Apa itu Muhajirin dan apa itu Ansar? Nah, kaum Muhajirin artinya adalah orang-orang Mekah yang ikut berhijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, sementara orang Ansar adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin tersebut. Nah, setiap Ansor mengakui bahwa orang Muhajirin sebagai saudaranya sendiri, dan mereka pun mempersilahkan saudaranya tinggal di rumahnya dan memanfaatkan segala fasilitas yang ada di dalam rumah tersebut. Di antara para sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi adalah Abu Bakar Siddiq dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair. Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Itban bin Malik. Bilal bin Rabah dengan Abu Ruwaihah, Amir bin Abdullah dengan Sa'ad bin Mu'az, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi', Zubair bin Awam dengan Salamah bin Salamah, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Talhah bin Ubaidillah dengan Ka'ab bin Malik, Abu Huzaifah bin Utbah dengan Ubah bin Bisir, Ammar bin Yasir dengan Huzaifah bin Al-Yaman. Anak-anak ibu sekalian, nah langkah yang dilakukan oleh Rasulullah ini mendapat simpati dari seluruh lapisan masyarakat Madinah. Orang-orang Muhajirin merasa nyaman dan tentram meskipun bukan tinggal di rumah mereka sendiri. Mereka melakukan kegiatan dan interaksi dengan penduduk Madinah dan saling menolong sehingga suasana Madinah menjadi indah dan menyenangkan. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad SAW merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin dan kaum non-muslim di Madinah.
yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Adapun isi Piagam Madinah ini antara lain adalah, yang pertama, kaum Yahudi bersama kaum Muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Yang kedua, kaum Yahudi dari kaum Aus diperlakukan sama dengan kaum Muslimin. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum Muslimin. Yang keempat, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi dan Muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Yang keenam, kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Yang ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama-sama dari serangan pihak luar. Kemudian yang kedelapan, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Nah, perlu diketahui bahwa di Madinah tidak hanya orang-orang Islam saja yang tinggal, tetapi di sana juga terdapat orang-orang non-Muslim. Agar terjadi hubungan yang harmonis, saling menghormati, toleransi dan menjaga lingkungan di Madinah, maka harus ada kesepakatan bersama. Piagam inilah yang disebut oleh Ibnu Hisham disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara dan Pemerintahan Islam yang pertama. Isinya itu mencakup antara lain peri kemanusiaan, peri keadilan, toleransi beragama, dan gotong royong. Maka dengan program-program cerdas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ini, Madinah menjadi daerah yang sangat maju, baik dalam peradaban maupun kebudayaannya, sehingga terkenalah dengan sebutan Al-Madinatul Munawwarah, artinya adalah kota yang bercahaya. Anak ibu sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, sudah selesai kita membahas materi kita ini. Maka sebagai bukti kamu sudah paham dengan materi ini, silakan jawab beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana tanggapan kafir Quraisy atas hijrahnya Rasul? Yang kedua, tuliskan pengertian hijrah. Yang ketiga, di manakah Rasulullah bersembunyi saat perjalanan hijrah ke Madinah? Yang keempat, siapa nama penunjuk jalan Nabi Muhammad SAW saat hijrah? Dan yang kelima, apa maksud dengan tahun duka cita atau Amul Uzni? Baik anak ibu sekalian, ibu ucapkan terima kasih atas atensi kalian semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.